nasional tanggal 29 Mei 2024 jam 9 yang dilaksanakan secara live streaming melalui YouTube bertempat di tempat ibadah Karanglo. Warta dari bidang penata layanan Komisi Dana Abadi bahwa pembukaan celengan dana untuk pemanggilan pendeta tahun 2023-2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024. Dimohon untuk seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri. Warta dari Komisi Keuangan yang pertama, persembahan sekolah Minggu tanggal 5 Mei 2024 sejumlah Rp115.000. Persembahan kebaktian ibadah Minggu 5 Mei 2024 Karanglo Rp2.224.000. Tempat ibadah Somdon Rp753.000. Tempat ibadah Ngajaran Rp408.000. Tempat ibadah Wonorejo Rp726.000. Jumlah persembahan tanggal 5 Mei 2024 Rp4.111.000. Sedangkan persembahan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus tanggal 9 Mei 2024 Karanglo Rp1.078.000. Tempat ibadah Sombron Rp374.000. Tempat ibadah Ngajaran Rp134.000. Tempat ibadah Wonorejo Rp183.000. Jumlah persembahan Rp1.769.000. Demikian Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, warta yang dapat kami sampaikan semoga dapat menjadikan perhatian bagi kita semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah pada ibadah Minggu Paskah 7 GKJ Beringin Minggu 12 Mei 2024. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, rahmat-Nya selalu baru bagi seluruh ciptaannya. Dan inilah waktu di mana kita merayakannya dalam persekutuan, kesatuan, ucapan syukur, serta sukacita yang terangkai dalam ibadah Minggu Paskah 7 saat ini. Mari kita menyerukan namanya agung dan mulia. Terpujilah Allah yang menciptakan dan memelihara ciptaannya. Mari kita merasakan cinta kasih-Nya yang nyata dalam hidup kita. Terpujilah Kristus yang bangkit dan naik ke surga, yang menyatukan Bapa dengan kita. Mari kita memandang pada hikmat dan kebenaran. Terpujilah Roh Kudus, sumber kebenaran yang menuntun kita pada kehendak Bapa. Dengan luapan syukur kita memuji Tuhan dalam nyanyian PKJ 16 bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Nyanyikan
yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan menyatukan hati kita, marilah mengawali ibadah Minggu Paskah 7 ini dalam pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang setia menuntun umatnya dengan roh dan kebenaran. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Umat dipersilahkan duduk. Memilih untuk hidup benar, tema yang akan menuntun penghayatan kita dalam Minggu Paskah 7. Jika kita renungkan, sesungguhnya hidup adalah sebuah rangkaian pilihan-pilihan. Hari ini kita memilih untuk pergi beribadah seusai ibadah nanti kita memilih untuk melakukan aktivitas satu dibandingkan dengan aktivitas yang lainnya. Dari pilihan yang sederhana hingga pilihan hidup yang penting dan krusial. Dan setiap pilihan kita akan mengarah pada satu proses yang menjadikan diri kita yang sekarang ini. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang benar di hadapan Allah? Apakah pilihan hidup kita sudah mengarah pada hidup yang melakukan kehendak Allah? Kristus yang bangkit merupakan bukti dari kehendak Allah yang sempurna, kehidupan bagi seluruh ciptaan. Melalui Kristus, kita diarahkan pada pilihan kehidupan. Mari kita memuji Dia sebagai Sang Pedoman yang sejati dari PKJ 89 bait pertama dan ketiga. Dalam kerendahan hati, kita menyelami kerapuhan diri kita dengan mengingat sabda Tuhan dari Filipi 1 ayat 21 hingga 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bersama dengan Rasul Paulus, kita diajak untuk menggumuli pilihan yang seringkali tidak mudah, untuk tetap tinggal atau pergi, untuk menyelesaikan saat ini atau terus bekerja memberi buah. Demikianlah hidup kita yang rapuh ini. Menentukan pilihan adalah hal yang sulit. Terlebih lagi ketika banyak hal yang menggoda untuk mementingkan diri dibandingkan dengan mengikuti kehendak Tuhan. Seringkali kita pun harus mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu.
inilah saatnya kita menyerahkan diri dalam tuntunan kebenaran. Jemaat dipersilahkan untuk saat hening sejenak. Marilah kita menerima berita anugerah yang asalnya dari Tuhan demikian. Kasih setia Tuhan bagi umat dan seluruh ciptaannya adalah kasih yang tidak terbatas. Dalam kerapuhan kita, Ia berkenan untuk menguatkan dan melengkapi kita dengan hikmat kebenarannya, sehingga hidup kita dapat menemukan jalan menuju rahmat-Nya. Seperti kesaksian dalam sabda kasih-Nya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari kesaksian Yohanes 8 ayat 31b hingga 32. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari menanggapi berita anugerah tersebut dengan berkomitmen untuk selalu hidup dalam kebenaran dan kehendak-Nya. Pilihlah jalan kasih Tuhan dan sediakanlah diri kita untuk melakukan firman-Nya. Marilah kita menyambut dengan PKJ 103 bait pertama hingga 2. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, belum tentu boleh sayang juga. Perkenalkan, nama saya Silvana Dita Susanti. Saya ditabiskan baru kemarin Bapak Ibu, di bulan Januari 2024. Saya pendeta di GKJ Gria Panembahan Delik. Saya lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana tahun 2018. Sekian perkenalan dari saya. Nanti kalau perkenalan lebih lanjut hubungi di bawah ini ya. Nanti ditampilkan. Status saya masih jomblo. Ngeten nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini Bapa, di pagi hari yang cerah ini kami menghadap ke dalam hadirat-Mu yang suci. Kami mengungkapkan rasa syukur kami yang begitu dalam, karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau telah bersedia menuntun kehidupan kami hari lepas hari melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga saat ini, di tengah-tengah pagi yang cerah ini, kami dapat bersama-sama beribadah untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, dengan segala kerapuhan hidup kami, dengan segala ketidakberdayaan kami menghadap ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau tuntun kami supaya kami dimampukan untuk menerima sabda-Mu dan kami dimampukan untuk melakukannya ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami yang lemah ini, sehingga kami yang tidak berdaya ini dikuatkan untuk melakukan kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Kiranya Engkau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa beserta kami saat ini hingga selesai ibadah nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil pada pagi hari ini dari kesaksian Yohanes 17 ayat 6 hingga 19. Injil Yohanes 17 ayat 6 hingga 19. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang
Aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik nggih, bukan luar binasa nggih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada abad keempat sebelum Masehi di Yunani kuno itu ada seorang filsuf terkemuka yang bernama Diogenes. Nah, Diogenes ini memiliki pemikiran dan sikap yang sangat baik di dalam kehidupannya, sehingga pemikirannya dan kisahnya ini selalu menginspirasi bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, filsuf pada zaman Yunani kuno itu adalah orang-orang yang saat itu belajar tentang filsafat, dan biasanya mereka ini adalah orang-orang yang kaya. Mereka ini pejabat-pejabat di istana. Jadi bisa dikatakan bahwa para filsuf di Yunani itu adalah orang-orang yang berpunya atau orang-orang yang kaya. Tetapi yang terjadi, Diogenes ini adalah seorang filsuf yang hidupnya sangat sederhana. Jadi ia menolak untuk hidup dalam kemewahan, ia menolak untuk hidup dalam kenikmatan duniawi. Bahkan di dalam kehidupannya ia selalu menekankan pada kejujuran. Ia menekankan pada kebebasan dan keberanian di dalam kehidupan. Nah, suatu ketika Diogenes ini sedang duduk di kuil. Lalu ada seorang penguasa yang mengunjunginya dan bertanya, "Mengapa kamu sebagai seorang filsuf yang terkemuka lebih memilih hidup dengan cara yang sederhana daripada dengan kehidupan yang mewah?" Lalu saat itu Diogenes menjawab, "Saya memilih hidup ini karena saya berpikir dan bertindak secara mandiri. Saya tidak ingin terikat oleh keserakaan, oleh harta dan keinginan duniawi." Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, hal yang membuat seorang penguasa itu menjadi heran adalah mengapa kehidupan Diogenes yang sederhana itu bisa membawa pengaruh bagi orang lain. Para pengikutnya itu mengikuti dia dengan setia, bahkan mereka rela meninggalkan kemelekatan dengan duniawi, memilih hidup dengan sederhana. Lalu saat itu Diogenes mengatakan, kekuatan sejati
itu terletak pada kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan tidak diatur oleh opini atau keinginan orang. Jadi dengan memilih hidup mandiri, maka ia itu akan fokus pada perkembangan diri, membebaskan dirinya dari belenggu materi. Jadi hanya dengan demikian, hidup di dalam kesederhanaan, Diogenes dapat memberi pengaruh yang positif untuk masyarakat sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Diogenes ini memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, artinya bahwa kesederhanaan yang ia pilih itu adalah standar kebenaran baginya. Di tengah-tengah kemewahan duniawi, di tengah-tengah kehidupan yang saat itu sangat gemerlap yang dihadapi oleh orang-orang Yunani, Diogenes memilih hidup benar dengan hidup sederhana, meninggalkan kemelekatannya dengan duniawi, sehingga ia menjadi manusia yang hidupnya selalu terarah, tidak gampang tergoda oleh nafsu duniawi, tidak gampang digoyahkan oleh standar sosial atau kemewahan yang ada saat itu, sehingga pilihan hidupnya itu benar-benar dapat memberi pengaruh yang positif bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak banyak orang yang mampu untuk memilih hidup benar seperti yang dilakukan oleh Diogenes. Sebab orang itu selalu ketakutan ketika memilih hidup di dalam kebenaran. Orang itu selalu nyaman hidup di dalam nafsu duniawi, hidup di dalam kemewahan, dibandingkan hidup di dalam kebenaran. Takut jika tidak akan lagi hidup dalam kemewahan, takut jika ia tidak lagi mendapatkan jabatan yang besar, kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini, kita diperhadapkan dengan situasi atau kehidupan yang serba instan dan cepat. Banyak hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan uang yang berlimpah, untuk mendapatkan kemewahan. Maka kita harus mengorbankan waktu. Untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, terkadang kita pun harus memilih, mengorbankan apa yang sudah kita percayai dalam hidup, hanya untuk sebuah kedudukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, apa yang kita pilih? Apakah kita tetap hidup memilih dalam kebenaran atau kita hidup dalam kemerosotan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 1 saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi di dalam Mazmur 1,
Pemazmur itu di dalam ayat pertama mengatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik yang dimaksudkan ialah orang yang tahu tentang keberadaan Tuhan. Ia yang menyatakan diri sebagai orang percaya, tetapi ia adalah orang yang tidak pernah melakukan perintah Tuhan dalam hidupnya. Orang-orang yang masih sering menghujat Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menghujat Tuhan itu bukan hanya ketika seseorang itu sudah mengenal Kristus, lalu ia meninggalkan Tuhan dan berpindah agama. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi menghujat Tuhan adalah ketika misalnya kita dalam kehidupan kita mengalami sebuah penderitaan hidup. Lalu kita menyalahkan Tuhan atas segala penderitaan yang kita alami. Bahkan dalam setiap pilihan yang sudah kita pilih. Misalnya di dalam kehidupan bersama, ketika kita tidak punya uang atau ongkos sama sekali, begitu ya. Apalagi di dalam kehidupan anak-anak muda. Lalu ada teman yang ngajak untuk nongkrong. Ada teman yang mengajak untuk yuk kita makan di luar yuk, ngafe yuk gitu. Memilih untuk mengikuti. Lalu akhirnya uangnya habis. Tidak punya ongkos sama sekali. Lalu di tengah krisis keuangan itu menyalahkan Tuhan atas segala pilihan hidupnya. Itu sudah menghujat Tuhan di dalam kehidupan. Nah, orang fasik itu juga digambarkan dengan orang yang seringkali menghina sesamanya. Jadi pemazmur mengatakan orang yang memilih menjadi orang fasik tidak akan memiliki hidup yang berbahagia. Karena yang memilih hidup dalam kebenaran, itulah orang yang berbahagia. Bahkan dengan jelas dalam Mazmur 1, pemazmur membandingkan kehidupan orang fasik dan juga orang benar. Orang yang benar hidupnya itu akan terus bertumbuh dan tidak akan pernah kekurangan. Tetapi orang yang fasik, hidupnya itu akan kering dan mati. Karena orang yang memilih hidup dalam kebenaran, itu adalah orang yang selalu belajar mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi ketika orang percaya memilih untuk hidup benar, maka kehidupannya itu tidak akan berhenti pada satu titik. Dia akan terus berupaya belajar. Tentu yang namanya manusia itu akan sering mengalami dosa, melakukan dosa atau jatuh di dalam kesalahan. Tetapi dari kejatuhannya itu ia akan terus belajar berbenah untuk meneguhkan hatinya hidup dalam kebenaran. Jadi orang-orang yang memilih untuk hidup benar, mereka adalah orang-orang yang selalu belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memilih untuk hidup benar itu memang bukan suatu persoalan yang mudah. Karena di tengah-tengah kehidupan kita akan senantiasa diperhadapkan dengan godaan-godaan duniawi. Di tengah-tengah kesibukan, ada hal-hal yang penting yang mesti kita pilih. Apakah kita memilih untuk bekerja siang malam hingga kita mengabaikan waktu bersama dengan Tuhan, atau kita menjadi manusia yang memilih di tengah kesibukan kita masih memiliki waktu
menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih hidup benar, kita tidak akan menjadi manusia yang hanya meluangkan waktu untuk Tuhan, tetapi kita akan menjadi manusia yang menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi menyediakan dan meluangkan ini jelas hal yang berbeda. Kalau menyediakan itu kita benar-benar ada untuk Tuhan. Tetapi kalau meluangkan itu hanya sekedarnya saja. Kalau ingat, kalau tidak capek, kalau tidak ngantuk, ya saya berdoa. Kalau enggak, ya sudah, lupa, tidak berdoa. Begitu nggih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau tanya, tadi sebelum pergi ke gereja, semuanya sudah berdoa ya? Sampun? Puji Tuhan. Berarti kita semua tidak meluangkan waktu, tetapi menyediakan waktu untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah kesibukan kita, ada 3 hal yang mesti kita lakukan supaya kita mampu untuk menyediakan waktu kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita mesti memiliki komitmen untuk terus belajar, mengetahui kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita tahu kehendak Tuhan? Tidak ada lagi caranya selain kita membaca dan merenungkan apa yang ada di dalam Alkitab. Ada yang di sini membaca Alkitab setiap hari, Bapak Ibu? Bapak Ibu penatua diaken? Bolong-bolong. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cara supaya kita itu tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa maunya Tuhan dalam hidup kita, maka hal yang harus dilakukan adalah membaca Alkitab dan merenungkannya di dalam kehidupan. Karena di dalam Alkitablah tertulis semua perintah Tuhan. Ada hukum kasih, ada bagaimana cara supaya kita mengampuni sesama kita. Ada cara bagaimana supaya kita menghormati keberadaan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berkomitmen belajar untuk mengetahui kehendaknya, terus menyediakan waktu berdoa dan membaca Alkitab itu sebagai kesediaan kita setiap harinya, bukan hanya karena kita ingat, bukan karena kita meluangkan waktu, tapi menyediakan waktu, benar-benar hadir di dalam hadiratnya. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua supaya kita dapat terus hidup dalam kebenaran adalah kita mampu berserah penuh pada Tuhan. Keberserahan total itu artinya kita mampu untuk mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan. Nah, keberserahan total ini dapat kita teladani dari cara hidup Yesus ketika ia berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Jadi di dalam Yohanes 17, di dalam bacaan Injil kita pada hari ini, di dalam Yohanes 17 ayat 9, Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Saat itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus adalah seorang Mesias, seorang juru selamat yang mampu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Kita tahu bahwa ia memiliki kuasa yang begitu luar biasa dahsyatnya.
Tetapi yang Yesus lakukan sebelum ia pergi meninggalkan para murid, ia berserah penuh pada rancangan Bapanya. Ia menyerahkan seluruh kehidupan para muridnya, supaya para murid itu bersedia dituntun oleh Bapa. Bahkan di situ Yesus berkata, bukan hanya ia dan Bapa yang menjadi satu, tetapi biarlah para murid itu hidup dalam satu kesatuan bagi mereka pribadi dan juga dengan Bapa. Jadi keberserahan total itu digambarkan bukan hanya ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, tetapi ketika hal itu terjadi, ketika kita mampu untuk berserah diri, disitulah kita sedang bersatu dengan Allah. Mengapa demikian? Karena kita bersedia untuk dituntun olehnya di dalam kehidupan. Kita tidak lagi mengandalkan pemikiran kita sendiri, tetapi kita berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Keberserahan inilah yang akan membuahkan sebagai kesatuan kita dengan Allah Tritunggal. Jadi ketika kita berserah, itu bukan menyerah. Tetapi ketika kita diperhadapkan dalam situasi atau pilihan yang begitu berat di dalam kehidupan kita, kita memilih untuk menyerahkan semuanya, mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya mengapa ketika kita beribadah, mengapa ketika kita menjalani suatu persekutuan atau dari hal yang sederhana saja, kita akan memulai rapat. Biasanya kita itu akan berdoa, betul nggih Bapak Ibu Penatua Diakan? Jadi ketika kita berdoa, disitulah kita memohon pertolongan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan. Dan disitulah kita sedang dipersatukan dengan Tuhan, supaya setiap kehidupan kita itu selalu dituntun olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, untuk memilih hidup di dalam kebenaran tentu tidak mudah. Sudah ada dua hal yang bersama-sama kita pelajari, yaitu berkomitmen dan berserah. Dan hal yang ketiga adalah ketika kita memilih hidup benar, semestinya kita hidup dalam kesadaran diri. Sadar bahwa kita ini hanyalah manusia yang lemah. Kita ini hanyalah manusia yang rapuh di hadapan Tuhan. Karena kadangkala sebagai manusia, kita itu merasa kita kuat. Kita merasa bahwa kita bisa melakukan segalanya. Sehingga itulah yang membuat kita lupa untuk memohon tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sadar diri bahwa kita itu manusia yang rapuh, kita itu manusia yang lemah, yang kadangkala di dalam setiap pilihan kita juga sering berbuat salah. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan senantiasa bersedia memohon pertolongannya di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan di dalam situasi yang tidak mengenakan dalam hidup,
Seringkali dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di tengah persekutuan maupun di tengah masyarakat. Banyak hal yang pada akhirnya membuat kita memilih di dalam kehidupan ini. Hal yang sederhana saja di dalam keluarga. Ketika misalnya Bapak Ibu akan menyekolahkan anaknya, tentu Bapak Ibu akan memilih pilihan yang terbaik bagi anak-anak kita, betul nggak? Akan mempertimbangkan sekolah mana yang baik dari sekian banyak pilihan. Mana yang lebih dekat dengan rumah, mana yang kualitasnya itu baik. Mana sekolah yang disiplinnya tinggi supaya dapat membentuk karakter anak. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita membuat pilihan itu dalam hidup kita, sudahkah kita mengikut sertakan Tuhan dalam pilihan yang kita buat? Sudahkah kita berdoa sebelum memilih sesuatu dalam kehidupan kita? Sampun apa dereng Bapak Ibu? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang ya berdoa, ngaten ya. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Itulah kelalaian dan kerapuhan kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap kerapuhan, kita sadar diri. Ketika kita mampu sadar akan kelemahan itu, akan kerapuhan itu, maka kita akan menjadi manusia yang berserah, yang selalu meminta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau hari ini di dalam setiap pilihan-pilihan hidup kita belum berdoa, belum mengikut sertakan Tuhan, mari kita bersama-sama belajar berkomitmen. Oh, mulai hari ini, pulang dari ibadah ini, saya akan berkomitmen untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk selalu menyediakan waktu saya untuk Tuhan. Dan hal itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita hanya mengandalkan pemikiran kita. Ketika kita merasa bahwa oh ini yang saya pikirkan sudah ideal, memilih sekolah yang baik sesuai dengan pemikiran saya. Di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah masyarakat, oh yang ideal menurut saya seperti ini. Tapi belum tentu yang ideal menurut kita itu ideal menurut Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap pilihan-pilihan hidup yang kita ambil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini karena tadi pagi ketika sampai saya berbincang dengan Bapak Ibu Penatua Diaken, GKJ Beringin akan menentukan atau melakukan pemanggilan calon pendeta. Ada beberapa calon yang nantinya akan perkenalan, lalu nanti akan mengalami yang namanya proses pemilihan. Nah, di dalam proses pemilihan itu, mari kita bersama-sama mengikut sertakan Tuhan di dalam persekutuan yang kita bangun. Bukan hanya sekedar pemikiran kita, ideal kita, oh yang ini bagus, yang ini tidak. Tapi mari dalam pilihan itu, kita selalu bertanya kepada Tuhan. Sebelum memilih, hendaknya kita bertanya, Tuhan, apakah ini yang ideal menurut-Mu? Mungkin nantinya jawaban dari Tuhan itu akan terasa sulit.
akan penuh dengan tantangan. Tetapi ketika memang itulah pilihan dari Tuhan, itulah yang ideal menurut Tuhan, maka sesulit apapun langkah yang akan kita jalani bersama, hati kita akan terasa damai. Hati kita akan terasa tentram. Mengapa? Karena kita sudah berserah secara total. Kita akan dikuatkan, akan dituntun supaya membangun suatu persekutuan yang utuh. Jadi apapun persoalan yang nantinya akan dihadapi bersama, semua itu akan dihadapi dengan pilihan-pilihan yang bijak, pilihan-pilihan yang penuh dengan damai, akan membawa berkat bagi seluruh umat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lemah dan rapuh, janganlah segan, janganlah enggan untuk senantiasa berkomitmen, untuk senantiasa berserah, bahkan meminta pertolongannya di dalam kehidupan kita. Karena ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dalam kehidupan ini. Hanya Tuhanlah yang memberi kesempurnaan. Jadi mari terus meminta pertolongan kepadanya, terus menyediakan waktu untuknya, bukan hanya meluangkan jika kita senggang, tetapi di tengah kesibukan kita, mari menyediakan waktu untuk terus berkomitmen dan berserah diri kepadanya. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini akan dilayankan penerimaan pertobatan bagi saudari Siska Oktavitriana. Kita yang hadir di sini menjadi saksi atas pertobatan saudara kita ini. Penerimaan pertobatan dilayankan bagi warga gereja yang ingin menyatakan pertobatan. Karena Allah kita yang penuh dengan kasih dan pengampunan itu juga sudah bersedia berkenan menerima pertobatan umatnya. Oleh sebab itu sebelum kita bersama-sama menerima pernyataan pertobatan, kita menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam kelemahan hidup kami, saat ini kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon tuntunan-Mu, supaya kami, manusia yang berdosa ini, Engkau pulihkan. Di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, akan dilayankan pelayanan penerimaan pertobatan. Bapa, bukan hanya saudari kami, saudari Siska saja, yang melakukan pelayanan pertobatan, tetapi kami sebagai manusia yang rapuh ini Tuhan, di tengah-tengah pelayanan pertobatan ini, kami juga mengakui segala keberdosaan kami. Kiranya Engkau memampukan kami, supaya saudari kami ini dapat senantiasa memilih hidup benar di dalam-Mu. Dan kami pun yang saat ini hadir dan menyaksikan, kami pun juga dipulihkan dan kami pun senantiasa belajar untuk memilih hidup benar di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Untuk saudara yang akan menyatakan pertobatan, silahkan berdiri, yaitu saudara Siska Oktavitriana.
agar kami dapat menjadi saksi kesungguhan pertobatan saudara, maka silakan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudari Siska Oktavitriana menyadari, mengakui, dan menyesali dosa saudara, serta dengan sungguh-sungguh ingin menyatakan pertobatan saudara? Lalu yang kedua, apakah saudari Siska Oktavitriana meyakini bahwa Tuhan Allah berkenan menerima pertobatan saudari, serta saudari mengakui bahwa gerejanya di sini merupakan alat Tuhan untuk menerima pernyataan pertobatan saudari? Dan yang ketiga, apakah saudari Siska Oktavitriana berjanji untuk hidup dalam ketaatan pada Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah saudari Siska Oktavitriana bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudari? Jemaat dimohon untuk berdiri. Saudari Fitriana dipersilahkan untuk maju ke depan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih menganugerahkan pengampunan bagi saudari Siska Oktavitriana dan memberkati saudari Siska Oktavitriana untuk menjalani hidup dalam ketaatan pada Allah kini dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk saudari kita. Kami mengucapkan syukur kami, Bapa, karena pada pagi hari ini, ketika Engkau telah memberikan pagi yang cerah untuk kami, ketika Engkau telah memberikan kesehatan dan sukacita penuh untuk kami, di tengah-tengah keindahan ini Tuhan, kami juga menerima penerimaan pertobatan atas diri saudari kami, yaitu saudari Siska Oktavitriana. Di dalam segala kelemahannya, di dalam segala kerapuhan hidupnya, saat ini dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan hati, ia mengakui segala keberdosaannya. Ia berkomitmen untuk senantiasa mengikut-Mu lebih dalam lagi. Ia berkomitmen untuk menyerahkan dirinya dan senantiasa belajar hidup benar di dalam-Mu. Dan saat ini kami yang menyaksikan tidak hanya menjadi penonton, tetapi kami menjadi saksi-saksi-Mu. Kami pun juga mengalami pemulihan penuh atas penerimaan pertobatan yang dilakukan oleh saudari kami ini. Kiranya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, Engkau memulihkan kehidupan kami bersama sebagai persekutuan, supaya kami yang saat ini menjadi saksi dapat senantiasa mengabarkan bagaimana pengampunan yang Engkau berikan, dan kami pun dapat senantiasa menolong saudari kami untuk terus mengingatkannya, untuk terus menopangnya dalam setiap doa-doa kami, supaya kami semua sebagai persekutuan terus hidup benar di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Untuk saudari Siska Oktavitriana dipersilahkan untuk menghadap ke jemaat. Saudara-saudari yang terkasih, inilah saudari Siska Oktavitriana, saudari kita yang telah menyatakan pertobatannya kepada Allah. Terimalah dan dukunglah ia agar dapat menjalani hidup dalam ketaatan pada Allah. Mari kita bersama-sama menerimanya di dalam kehidupan persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Penatua Diaken dipersilahkan untuk menyerahkan surat penerimaan pertobatan. Untuk saudari Siska Oktavitriana yang telah menyatakan pertobatannya, disilahkan untuk kembali duduk.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama menjadi saksi Tuhan pada hari ini untuk melihat, menyaksikan bagaimana karya Tuhan mengampuni saudari kita di dalam persekutuan kita bersama. Oleh sebab itu, saat ini pun kita bersama-sama menjadi saksi yang dipulihkan di dalam kebersatuan kita sebagai gereja yang kudus. Dan saat ini kita bersama-sama akan melayangkan pelayanan sakramen perjamuan sebagai lambang bahwa kita semua di sini yang berdosa juga dipulihkan di dalam Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta kepada jemaat, bahwa di dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Dan sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan pada perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sakramen perjamuan kudus mengingatkan orang-orang percaya kepada penyalipan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah, dan kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga, sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Sebelum kita bersama-sama bertanya kesiapan diri kita pada hari ini, mari kita berdoa. Sungguh kami mengungkapkan rasa syukur kami yang begitu besar ke dalam hadirat-Mu yang suci Bapa. Jika pada pagi hari ini Engkau telah memperkenankan kami untuk menjadi saksi akan penerimaan pertobatan yang dilakukan oleh saudari kami. Dan saat ini kami dalam kerapuhan hidup kami, dalam ketidakberdayaan kami pun juga akan melakukan pertobatan senantiasa di dalam-Mu. Di dalam momen perjamuan ini, kami terus diingatkan bahwa kami ini hanyalah manusia yang lemah di hadapan-Mu, bahwa kami ini hanyalah manusia yang seringkali melakukan dosa dan kesalahan, tetapi Engkau senantiasa membasuh kami melalui darah-Mu yang suci. Engkau senantiasa menyelamatkan kami dari belenggu keberdosaan, sehingga kami boleh senantiasa dipulihkan terus-menerus. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau mengaruniakan kekuatan, kebersediaan di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa bersedia untuk menerima-Mu dalam kehidupan ini. Kami senantiasa bersedia untuk dipulihkan, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa hidup dalam kebenaran akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita bersama-sama sekali lagi menguji diri kita sendiri dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Dan yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur
dalam persekutuan sebagai keluarga Allah. Mari kita menjawabnya secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus yang telah dikurbankan sebagai tebusan yang sempurna di dalam kehidupan kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah simbol persekutuan kita dengan tubuh Kristus akan pengampunan dosa-dosa kita. Kini terimalah dan makanlah. Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Terimalah dan bagikanlah. Anggur dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Inilah penebusan Kristus untuk segala dosa-dosa kita. Terimalah dan minumlah. Marilah kita bersatu dalam doa untuk mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Allah Sang Maha Rahim, Allah yang telah mempersatukan kami di dalam tubuh Kristus,
Engkau yang senantiasa memberikan kami penebusan, Engkau yang senantiasa menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Dan saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur, kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada hari yang indah ini Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa melakukan pertobatan di dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya bahwa cinta kasih-Mu senantiasa merenda di dalam kehidupan kami, sehingga hari lepas hari kami dimampukan untuk senantiasa berkomitmen hidup benar di dalam-Mu. Inilah kami Bapa, di dalam setiap kelemahan kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan tercurah darah Tuhan. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengungkapkan rasa syukur kami ke dalam hadirat-Mu yang suci Bapa. Oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena perkenanan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami yang berdosa, kami yang ada di dalam kerapuhan diri ini, Engkau pulihkan di dalam kehidupan baru yang penuh dengan harapan. Dan saat ini Tuhan, di dalam keberserahan diri kami pun juga menyerahkan diri kami sebagai bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi bersama sebagai bangsa Indonesia, Engkau senantiasa menguatkan kami, Engkau senantiasa menyatukan kami, sehingga di tengah perbedaan yang ada, kami tetap dapat menghayati kebinekaan bersama. Kami dapat senantiasa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami juga mengucapkan syukur kami Bapa, jika pada bulan Februari yang lalu kami telah bersama-sama merayakan pesta demokrasi. Kiranya siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, Engkau senantiasa mengaruniakan hikmat kebijaksanaan, kerendahan hati di dalam kehidupannya, supaya pemimpin kami ini nantinya Tuhan dapat senantiasa menjadi pemimpin yang berhikmat, pemimpin yang senantiasa mendengarkan keluh kesah kami sebagai bangsa ini dan senantiasa hidup di dalam-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa cinta kasih dan penyertaan-Mu senantiasa beserta kami. Dan kami pun juga berserah menyerahkan kehidupan saudara-saudari kami yang mungkin saat ini sedang terdampak bencana, yang mungkin kehidupannya saat ini tidak layak, yang kehidupannya hidup penuh dengan kesusahan dan kesesakan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, Engkau menguatkan mereka, memberikan mereka hati yang sabar, memberikan hati yang menerima segala tantangan yang mereka hadapi, supaya mereka dapat bertahan, supaya mereka mampu untuk terus melihat pengharapan baru yang asalnya dari Engkau. Kiranya Engkau juga memberkati kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu yang senantiasa menguatkan saudara-saudara kami, baik melalui doa, melalui daya dan dana. Kiranya kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga cinta kasih-Mu senantiasa mewarta baik di dalam kehidupan kami secara pribadi dan dapat kami bagikan kepada sesama kami. Dan saat ini pun Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang bertumbuh di tengah-tengah dunia ini. Kami sebagai gereja-Mu yaitu GKJ Beringin, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Segala pelayanan yang kami lakukan, kiranya Engkau berkati satu persatu. Kiranya Engkau mau mengaruniakan hikmat kebijaksanaan bagi setiap penatua diaken, bagi pendeta konsulen di tempat ini, di dalam setiap melakukan pelayanan dan aktivitas bergereja. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau menuntun kami, setiap aktivitas, setiap pelayanan yang kami lakukan, semua itu kami tujukan hanya kepadamu saja. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga menguatkan kami sebagai persekutuan yang utuh, supaya kami dimampukan untuk saling menguatkan, saling mendukung satu dengan yang lain. Walaupun kami berbeda latar belakang, walaupun kami berbeda suku, walaupun kami berbeda dari segi pekerjaan sosial dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa di dalam perbedaan Engkau tetap menguatkan kami, sehingga kami tetap menyatukan langkah kami tetap menggandeng tangan saudara-saudari kami yang lain untuk bersekutu di dalam-Mu, untuk membangun sebuah persekutuan yang utuh, sebuah persekutuan yang hangat dan saling menerima. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa setiap aktivitas yang kami lakukan, semua itu Tuhan dapat senantiasa mewartakan cinta kasih-Mu. Terkhusus Tuhan, jika pada hari ini
akan ada pembekalan pemusik dan kantoria. Kiranya Engkau berkati kegiatan ini dari awal hingga akhir, supaya Tuhan, para pelayan-Mu ini senantiasa hidup di dalam-Mu, senantiasa mengamalkan kehidupannya hanya untuk Engkau, supaya mereka dapat mempersembahkan hidupnya untuk melayani-Mu sepenuh hati. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga menutup bungkus setiap langkah kami di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, baik itu pemanggilan pendeta yang mulai bulan ini sudah dilakukan di GKJ Beringin. Engkau berkati panitia pemanggilan pendeta, Engkau berkati para penatua diaken, terkhusus juga untuk pendeta konsulen yang mendampingi dalam setiap proses pemanggilan pendeta ini. Dan kiranya Engkau juga berkati para bakal calon yang nantinya Tuhan akan melayani di tempat ini. Berkati mereka satu persatu, supaya hikmat-Mu, supaya cinta kasih-Mu tercurah atas diri mereka, sehingga proses pemanggilan pendeta ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu. Karena apa yang Kau kehendaki, semua itu yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberikan kami hikmat kebijaksanaan dalam menentukan, dalam memilih pendeta yang nantinya akan bersama-sama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Kiranya Engkau senantiasa menutup bungkus kami satu persatu, supaya kami dimampukan memilih dengan kebijaksanaan, memilih dengan cinta kasih yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, inilah kami dengan segala ketidakberdayaan kami. Kami hanya dapat menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami pun juga menyerahkan seluruh kehidupan kami dari mulai komisi anak hingga Adi Yuswo. Kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah kami satu persatu di dalam setiap pergumulan yang kami rasakan dalam keseharian kami, dalam aktivitas keluarga kami, pekerjaan kami. Kiranya Engkau senantiasa membukakan jalan bagi setiap pergumulan kami satu persatu. Kami yakin dan percaya Bapa, ketika Engkau menolong kami, ketika Engkau menuntun kami, yang kami rasakan di dalam hati kami hanyalah kedamaian sejati yang asalnya dari Engkau. Sehingga di dalam setiap kesesakan yang kami rasakan, cinta kasih-Mu boleh senantiasa kami alami di dalam kehidupan ini. Kami juga menyerahkan bagi saudara-saudari kami yang mungkin saat ini tidak dapat bersekutu bersama-sama dengan kami karena pergumulannya, karena rasa sakitnya, kelemahan raganya. Kiranya Engkau tilik mereka satu persatu, Engkau pulihkan mereka, Engkau sembuhkan mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syafaat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ucapan syukur adalah wujud sikap hidup yang memilih untuk menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam yang memiliki kehidupan. Seluruh hidup kita ditopang dan diberkati dengan cara yang tidak terduga. Marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai tanda ucapan syukur dengan berdasarkan pada firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Engkau
kita serahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah sumber kehidupan kami kembali hadir ke hadirat-Mu. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, atas pemeliharaan-Mu, atas tuntunan-Mu yang tak terhenti-hentinya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh duduk bersama dalam persekutuan ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena kuat kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh memilih kami hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, begitu besar kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami juga mau mengucap syukur dalam bentuk persembahan yang kami ambil ya Tuhan dari sebagian berkat yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan kepada-Mu dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang telah mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang tuntun mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup seturut kehendak Tuhan saja. Berkati juga tangan-tangan yang mengatur, yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan, berikan kejujuran dan takut akan Tuhan, sehingga setiap pengelolaan hanya seturut kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, jika sebenar kami akan undur dari tempat ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan sendiri yang tuntun dalam setiap langkah kami kembali ke rumah kami dalam keadaan yang selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan mampukan kami di dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, untuk kami boleh dan mampu mempersembahkan hidup kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, di mana Tuhan sendiri yang menuntun kami, membimbing kami untuk kami boleh memilih jalan kebenaran Tuhan. Tuhan, jika kami pada pagi hari ini dalam mempersembahkan ucapan syukur kami ada terselip dosa, Tuhan sendiri yang memberikan pengampunan di dalam hidup kami. Dan doa yang kurang sempurna ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu, dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jiwa ragaku
terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan mengingat sapaannya hari ini untuk bersenantiasa berkomitmen di dalam Tuhan, berserah diri, dan senantiasa menyadari kesalahan diri kita di hadapan Tuhan. Dengan pengakuan yang demikian, dari kenyamanan di tempat ini menuju ketidaknyamanan di luar sana, marilah kita mewartakan kebenaran bagi dunia. Baik dan tidak baik waktunya, sulit maupun mudah jalannya. Kami ingin selalu hidup dalam kebenaran dan teguh dalam pengharapan. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.